Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Prof. Zainun Kamaluddin Faqih yang kami hormati, teman-teman yang berbahagia, saya Nurul Mashuda bersama teman saya Mas Muhammad Nurul Hilal, alumni Azhar, akan bahas tentang Taman Firdaus dan topi pesulap untuk pertemuan kali ini. Ringkasnya, Taman Firdaus itu melatih kita untuk secara sederhana berpikir kritis. Bagaimana itu? Bertanya tentang diri kita sendiri. Siapakah Anda? Siapa kita? Dari mana datangnya dunia? Apakah kita adalah nama? Misalnya, saya adalah Nurul Mashuda. Kalau Nurul Mashuda itu tidak ada, nama itu tidak ada, apakah saya juga tidak ada? Maka apakah nama itu saya? Atau saya itu bukan nama? Coba bertanya seperti itu. Kemudian juga tentang dunia yang kita tempati, bumi yang kita tinggali. Dari mana datangnya dunia ini? Gitu. Ini tentang Taman Firdaus. Kemudian tentang topi pesulap, itu untuk memantik kita, mengajak kita untuk terus mencari tahu. Jangan bunuh itu rasa ingin tahu yang sudah ada sejak kecil hanya karena kebiasaan-kebiasaan. Apakah Anda masih penasaran dan rasa ingin tahu itu masih ada ketika kecil banyak bertanya itu? Atau sekarang sudah cuek-cuek saja ketika ditanya, dari mana kita? Dari mana datangnya dunia? Kenapa matahari terbitnya dari timur terbenam di barat? Ketika kita sudah tidak punya rasa ingin tahu, maka akan cuek-cuek saja dan biasanya begitu. Oke. Sebelum masuk ke isinya, saya akan memperkenalkan bahwa topik topi pesulap, Taman Firdaus dan topi pesulap ini dan tema-tema selanjutnya itu ada di buku Dunia Sopi. Buku ini awalnya di Norwegia, ditulis oleh Jostein Gaarder yang lahir 1952 di Oslo. Nama awalnya adalah Sophies Verden, itu yang paling kiri. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Sophie's World, itu sebelahnya. Kemudian tahun 1996 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Dunia Sofi oleh Rahmani Astuti dari penerbit Mizan. Mungkin beberapa teman-teman sudah membaca buku ini. Novel tentang filsafat. Di dalamnya kita diajak untuk bertanya. Jangan langsung percaya dan jangan ketika ada sesuatu, biasanya begitu, tidak begitu. Coba tanyakan. Oke, tokoh utama dalam buku itu namanya Sofie Amundsen. Dia gadis 14 tahun. Bapaknya nahkoda, jarang pulang. Ibunya pulang kerja jam 5 sore. Adapun dia pulang sekolah jam 3. Untuk menunggu ibunya agar dia tidak kesepian, dia dibelikan beberapa binatang piaraan oleh orang tuanya. Ada ikan, ada burung, ada kura-kura, termasuk kucing. Kucing itu namanya Serekan. Selain itu,
Dia juga punya rumah-rumahan kecil untuk merenung di tengah taman yang luas seperti Taman Firdaus. Mungkin karena itu ini dikasih subjudul Taman Firdaus. Ini gambaran anaknya, emang begitu, hidungnya begitu, mulutnya agak lebar begitu, matanya begitu. Gadis Norwegia. Sehingga kita tahu bahwa pendidikan di Norwegia itu pendidikan yang menyenangkan, yang membuat siswa itu bahagia. Nyatanya ini belajar filsafat tapi dengan novel. Oke. Apa yang terjadi kepada si Sophie sehingga dia masuk ke dalam pikiran-pikiran filsafat? Dia mendapatkan surat misterius. Ingat, ini ditulis tahun 1991. Mungkin belum ada telepon Android apalagi, atau lebih khusus di tempatnya, sehingga untuk berpesan itu menggunakan surat di pos begitu. Suatu saat sepulang sekolah dia mendapatkan surat misterius. Dalam surat itu memang tertuju pada Sophie Amundsen dengan alamatnya dia. Dalam surat itu tertulis, "Siapakah kamu?" Sophie mulai kepikiran, siapa aku? Apakah aku Sophie? Tapi kalau Sophie itu, nama itu berganti dengan nama yang lain, apakah aku juga berganti? Maka apakah nama itu aku? Dia mulai bertanya, seperti kita, siapa kita? Apakah kita adalah nama? Tentu bukan. Jadi siapa kita? Pertanyaan ini sudah ditanyakan sejak lama, sejak zaman Socrates. Siapa Anda? Dan memunculkan jawaban-jawaban yang bermacam-macam. Dan dari mana datangnya dunia? Pertanyaan ini juga sudah muncul jauh sekali, tapi dengan jawaban yang sangat bermacam-macam. Entah itu dari filsafat, dari agama-agama, dari Islam, dari Kristen. Misalnya, kalau memang dari mana datangnya dunia, mungkin tidak perlu ditanya, karena dunia selalu ada. Apakah begitu? Atau di dalam agama kita tahu bahwa kita diajarkan bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Kemudian terus sebelum Tuhan, apa sebelum Tuhan? Atau Tuhan itu selalu ada dan tidak pernah tidak ada? Dan itu akidah kita, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, dan seterusnya, bahwa Tuhan itu selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Tapi dia tetap bertanya, mungkinkah ada sesuatu yang selalu ada? Ini masih berupa pertanyaan. Perlu diingat bahwa penulisnya adalah beragama Kristen, sehingga perlu dimaklumi bahwa beberapa referensinya adalah dari Bible, bukan dari Al-Quran. Kemudian, dari mana datangnya pengetahuan? Asal mula pengetahuan dari rasa ingin tahu. Memang nanti dalam madhab-madhab filsafat ada madhab empirisme, yang pengetahuan itu harus berasal dari indera. Ada madhab rasionalisme, yang pengetahuan itu berasal dari akal. Ada gabungan keduanya, pengetahuan itu gabungan keduanya. Kita adalah bagian dari sesuatu yang misterius, dan kita ingin tahu bagaimana cara kerjanya. Iya, kita tidak ada keinginan untuk
hidup di dunia, tiba-tiba kita hidup di dunia. Dan sebaliknya nanti kita tidak ada keinginan untuk mati, tapi kita akan mati. Terus kita ini dari mana? Kok bisa kita ada di sini? Ini adalah misteri. Bagaimana cara kerja dunia ini sehingga saya berada di dunia ini? Rasa ingin tahu itu adalah bekal penting untuk menjadi filosof, untuk mencari tahu dan kemudian mendapatkan pengetahuan. Kalau tidak ada rasa ingin tahu, tidak ada keinginan untuk tahu, dan tidak akan punya pengetahuan. Tentang topi pesulap, simbolnya begini. Ada topi, ada kelinci, ada pesulapnya pastinya. Dan kelinci itu punya bulu. Di dalam bulu-bulu kelinci itu ada serangga yang kecil, mikroskopis, mungkin bakteri begitu. Setiap bulu kelinci itu. Topi itu adalah alam semesta. Kelinci itu adalah dunia. Bagaimana tiba-tiba dunia itu muncul dari alam semesta ini? Dan kita adalah bagian kecil di dalam dunia ini, di planet bumi ini. Nah, kita ini seperti serangga yang sangat kecil di setiap bulu kelinci. Serangga itu ingin tahu, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kelinci yang besar itu bisa keluar dari topi pesulap? Namun, kebanyakan serangga memilih menyelinap lebih dalam ke bulu-bulu itu dan merasa nyaman tanpa mencari tahu. Kebanyakan orang tidak memikirkan saya siapa, saya dari mana, dan seterusnya. Mereka sibuk dengan hal-hal duniawi, mereka sibuk cari uang dan merasa nyaman dengan itu. Dan hanya sedikit yang mau mengintip, memanjat bulu, menatap mata si pesulap dan bertanya, bagaimana ini bisa dilakukan? Bagaimana alam semesta ini bisa tercipta? Bagaimana dunia ini bisa muncul? Bagaimana kita bisa hidup di dunia ini? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Kita tidak mau hidup tapi kita hidup. Kita tidak mau mati tapi kita mati. Mau tidak mau itu akan terjadi. Terus untuk apa? Akan sungguh menyedihkan jika kita mengingat bahwa hidup ini akan mati. Tapi sebaliknya akan sangat menggairahkan ketika kita ingat bahwa sebelum mati kita dianugerahi kehidupan, maka manfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak semua bisa hidup. Karena memang setelah kebutuhan dasar setiap orang, makan, sandang, pangan, papan itu, teman dan seterusnya, ketika kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, setiap orang akan membutuhkan jawaban atas pertanyaan, siapa kita? Mengapa kita ada di sini? Bagaimana dunia ini diciptakan? Adakah kehendak atau makna di balik apa yang terjadi? Adakah kehidupan setelah kematian? Bagaimana kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Bagaimana seharusnya hidup ini? Bagaimana seharusnya kita hidup? Jawaban-jawaban itu sangat antar generasi, peradaban, agama, filsafat sangat banyak dan cukup beragam. Dan di antara cara mencari jawaban itu adalah membaca apa yang telah diyakini orang lain, dapat membantu kita untuk merumuskan sudut pandang kehidupan kita sendiri. Misalnya kita di PKWMI PTIK ini, kita tidak sendirian memikirkan. Kita tinggal membaca apa yang diyakini orang lain, apa yang diyakini orang-orang Muslim. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Orang Muslim meyakini itu. Bagaimana kita hidup dengan Al-Quran dan Sunnah?
Karena banyak orang yang meyakini itu. Nabi Muhammad berhasil menjalani kehidupan. Para sahabat, para nabi juga berhasil menjalani kehidupan dengan itu. Maka itu akan membantu kita untuk merumuskan tentang kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita hidup. Berpedoman pada Al-Quran, mencari inspirasi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan matikan anugerah rasa ingin tahu itu. Ini nasihat dari Gardner. Aku ingin kepada tentang Sophie, dari penulis surat misterius kepada Sophie ketika menjelaskan tentang filsafat. Aku ingin agar kamu tidak tumbuh menjadi salah seorang dari mereka yang menganggap dunia itu begini karena memang seharusnya begitu. Dan tidak ada penasaran kenapa dunia ini begini. Dari mana datangnya dunia ini? Akan kemana dunia ini? Dan seterusnya. Tentang kebiasaan. Ini adalah asal mula pengetahuan itu dari rasa ingin tahu. Anak-anak itu selalu punya rasa ingin tahu. Selalu sesuatu itu mengherankan untuk mereka. Tapi untuk kebanyakan orang dewasa, rasa ingin tahu itu mati. Karena mereka menerima begitu saja. Memang biasanya begitu, tanpa bertanya mengapa begitu. Setidaknya untuk mendapatkan penjelasan atau bahkan mengoreksi apa yang kurang pas. Misalnya, kenapa filsafat ilmu di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir PKUMI itu malah membahas dunia sofi? Apa hubungannya dunia sofi, filsafat ilmu, dan ilmu Al-Quran dan tafsir? Apakah dunia sofi itu tentang filsafat ilmu atau filsafat secara umum? Itu yang mengganggu pikiran saya. Kenapa filsafat ilmu di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir kita membaca dunia sofi? Apa hubungannya? Mudah-mudahan ada jawaban dari Prof. Zainun. Begitu juga dengan mata kuliah yang lain. Kenapa sejarah peradaban Islam dalam ilmu Al-Quran dan tafsir membahas dari Adam, Nuh dan seterusnya itu mengganggu pikiran saya? Kenapa begitu? Oke. Ringkasnya, Taman Firdaus dan Topi Pesulap. Taman Firdaus mengajukan pertanyaan, siapakah kita? Dari mana dunia ini berasal jika kita termasuk dari bagian dunia ini? Dan Topi Pesulap mengajak dan memberikan tawaran, apakah kamu mau mempertanyakan itu? Mau mempertanyakan siapa kita? Dari mana dunia ini berasal? Atau kamu cuek-cuek saja dan hanya mencari kenyamanan hidup yang tidak bermakna? Topi Pesulap mengajak kita untuk terus mengasah rasa ingin tahu itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Taman Firdaus. Tentang cara sederhana berpikir kritis, begitulah Taman Firdaus. Tanya tentang kita dan siapa kita, dari mana dunia ini berasal. Asal mula pengetahuan dari rasa ingin tahu. Entah itu nanti muncul dari akal atau dari indera. Demikian presentasi saya. Juga akan presentasi Mas Muhammad Nurul Hilal. Mohon maaf saya tidak bisa hadir ke kelas karena sedang sakit. Salam untuk Prof. Zainun Kamal. Salam untuk teman-teman semua. Jika perlu ada diskusi, saya bisa bergabung mungkin lewat Zoom mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.